Tapi menurut gua Roma bakalan ngalahin Inter sih di musim ini. Entah di paruh pertama atau paruh kedua. More likely di paruh pertama gitu karena Dybala sehat. Gini. Ciao tifosi Pinball Calcio, welcome back to Pinball, salah satu atau satu-satunya channel YouTube pionir yang membahas Serie A. Pionir, udah ada yang di komen. Iya. Dan kami malam hari ini akan mencoba untuk membawakan review dan juga preview di depan Ruko Po Aliong. Jadi masih bersama gua Bara Dan saya Bustan. Saya Berry. Saya Aldi. Saya Reza. dan kita akan membahas review Giornata pertama. Ini kami memang selalu out of the box ya lokasinya. Kemarin kan pindah-pindah terus katanya kan kita di sini. Ntar nextnya kita bisa juga di rumah burung dara gitu kan. Nextnya gitu. Ini emang mau-maunya lu. Enggak, ini karena situasi. Karena kita kan Situasi. channel swadaya, bukan tidak ada pemodal-pemodal besar yang membiayai studio kita. Walaupun ada yang mencoba membiayai, tapi lokasinya agak jauh ya. Udah ada yang mau biayain tapi picky emang Bang Bara benar-benar luar biasa. Nggak, kita kan biar nongkrong santai dong. Kan namanya tongkrongan depan ruko gitu kan. Biar Bang Bara bisa ngerokok, udah itu doang. Udah masuk deh materi dah. Nanti next kalian kalau mau kita tag di mana sambil naik motor gitu boleh komen. Orang mah naik mobil, di kolom komentar. naik motor. Lah, 3 motor. Ngobrol. Editor Stres gua nih. kameranya 3. Stres gua ngurusin ini channel nih. Dah lanjut lah. Oke, Giornata pertama kemarin sudah berlangsung pertandingan. Kan ada yang nanyain, ini nggak ada fans Juventusnya nih. Jadi kita suruh ngomong pertama dulu aja kali ya, Juve lawan Frosinone. 2-1. Kartel ada yang menang ya satu ya? Ada yang bener ya kalau nggak salah yang Juve-nya itu? Iya, 1-0 doang. Kayaknya Kayak dia ada. apa? Iya, gue lupa. Gue ingatnya Inter 2-1. 3-1 malah 4-1. Iya, kayaknya menang semua ininya. Skor aslinya 2-1 kan ya? 1-0. 1-0. Bagaimana nih Bang Bustan? Juve Iya. kemarin lu udah ngasih pandangan melalui telekonferensi ya. Yes. Iya. Sekarang hadir langsung di sini. Tapi yang previewnya 1-0? enggak kemarin. Iya. Previewnya enggak kan. Kok cuma 1-0 lawan Frosinone nih? Nah itu sebenarnya kan Juve lumayan bagus juga ya undiannya untuk yang Giornata 1. Oke, jadi kemarin Giornata 1 lawan Frosinone itu Juve sebenarnya lumayan diuntungkan karena lawannya itu kan masih tim promosi ya. Tim promosi dan Juve juga sebenarnya dengan pelatih yang lama ya, jadi harusnya sih adaptasinya nggak perlu terlalu lama. Tapi di pertandingan kali ini juga ada beberapa pemain baru yang main ya, langsung main dari menit pertama. Zeki Celik, Randal Kolomuani, dan juga Douglas Luiz kan Iya, baru lagi ya. Dia musim lalu setengah musim doang ya? Pinjemin Musim ya? lalu enggak. Sama sekali enggak? Satu musim dipinjemin. Oh. Cuman klubnya pindah-pindah. Yang Iya, pertama iya. itu kan Nottingham Forest, terus pindah ke Aston Villa dan nggak ditebus. Nah akhirnya di zamannya Spalletti ini dia dipakai lagi dan selama pramusim kan main terus. Nah 3 pemain itu yang baru dan juga sebenarnya di pertandingan ini sih Juve lumayan mendominasi ya. Bahkan di babak pertama itu ada banyak banget peluang. Bahkan kalau nggak salah ada total sih sebenarnya 4 peluang emas ya, 4 big chance. Tapi di babak pertama itu ada 3 big chance dan sebenarnya di pertandingan ini Juve bisa dengan peluang yang itu Juve bisa menang lebih besar lagi daripada kita lihat di skornya 1-0 karena kalau kita lihat parameternya statistiknya itu sebenarnya XG-nya Juve itu di atas 2 ya, 2,18 kalau nggak salah ya. Akan tetapi dan ini touch in the box lawan ya, sentuhan di kotak penalti lawan itu paling tinggi sebenarnya di antara tim-tim Serie A, itu 46. Bahkan Roma pun yang menang besar itu yang paling touch-nya itu, sentuhannya itu cuma 40. Nah Juve itu yang paling tinggi sebenarnya. Dan ada 20 shot, akan tetapi di sini kita lihat efektivitasnya pemain-pemain Juve itu yang masih kurang. Biasanya kan kalau XG itu sama XG on target kan maksudnya
seberapa besar tendangan itu on target gitu. XG nggak selalu on target. XG nggak selalu on target. Kadang kan suatu peluang itu bisa melebar kan. Nah, XG on target ini melihat seberapa efektif outputnya dari suatu peluang gitu. Dan biasanya kan kalau suatu tim itu deket-deketan tuh XG sama XG on targetnya. Tapi Juve itu kemarin XG-nya itu 2,18. XG on targetnya itu nggak sampai setengahnya, 0,9 berapa gitu. Makanya eksekusinya pemain Juve itu buruk. Ada beberapa peluang emas sebenarnya yang sebenarnya di depan gawang tinggal disontek gitu, tapi akhirnya tembak burung lah 2 kali itu. Ada Kolomuani sama Francisco Conceição. Nah itu tuh yang nembak burung. Dan juga shoot on targetnya Juve itu cuma 5. Dari 20 itu cuma 5 yang on target. Nah ini yang masih jadi PR besarnya buat ini ya Spalletti, gimana mengkonversi peluang. Untung kemarin itu enggak kebobolan ya. Mungkin kalau kipernya masih di Gray mungkin kebobolan lagi itu kemarin. Fans Inter itu ya? Iya. Yang dibilang fans Inter. Di Gray apa dicadangin doang? Udah dijual. Udah ada proses ya. Bahkan nggak masuk DSP. Pemain baru lagi, kiper baru yang ada abara-abaranya. Grabara, iya. Grabara. Dia ada baranya. Plottingannya cadangan sebenarnya. Iya. Sebenarnya plottingannya cadangan kiper kedua karena kan kiper utamanya yang diplot Vicario ya. Katanya cedera tapi dia. Vicario kemarin cedera. Iya, Vicario kemarin cedera, tapi di akhir pertandingan kata si Spalletti dia cuma kram doang. Pemanasan kurang dong. Pemanasannya kurang kali. Tapi itu kayaknya ada yang bilang juga karena buat pertandingan perpisahannya Perin. Oh, makanya Perin dimasukin kan. Makanya Perin dimasukin pertandingan terakhir. Dan udah resmi Perin keluar dan masuk satu kiper baru, Kamil Grabara. Itu kiper intinya Wolfsburg, musim lalu main di Bundesliga, tetapi timnya degradasi. Nah itu tuh. Dua kiper ini yang unik tuh, dua kiper ini loan semua gitu. Iya, loan dan option. Jadi nggak ada kiper yang definitif punya Juve kecuali Pinsoglio, kiper ketiga. Nah itu tuh yang menarik. Pinsoglio nggak main juga kena kamera mulu dari kemarin. Selebrasi pas gol pasti kan. Terus ya ada chance ya protes. Senior. Masuk kamera mulu. Senior, abang-abangan. Karena di Juve kan seperti yang gue bilang selama ini kan nggak ada abang-abangannya di Juve itu. Jadi mungkin dia yang paling tua lah di Juve saat ini. Tapi ada cara main yang beda nggak antara Spalletti di musim kemarin, pramusim, sama yang kemarin Gio pertama? Sebenarnya lebih ini sih. Kalau musim kemarin kan masih banyak di switch tuh antara 3-4-2-1 sekian, 3-4-3 dengan 4-2-3-1. Sekarang pakai 4 back. Kalau kan? sekarang tuh masih udah pakai 4 back, 4-2-3-1 gitu. kan? Dia udah mencoba untuk mempatenkan 4 backnya. Nah, yang agak beda itu sih kemarin Douglas Luiz ya yang lebih banyak membantu serangan dan inisiasi serangan dari bawah. Jadi musim kemarin kan bebannya itu kebanyakan di Locatelli ya. Nah musim ini agak kebagi gitu. Jadi Locatelli-nya agak kurang menonjol dibandingkan musim lalu dan udah ada Douglas Luiz ya yang bisa jadi jembatan dari lini belakang ke lini depan. Bahkan Douglas Luiz sampai lebar-lebar di awal-awal babak pertama tuh sampai main lebar gitu. Jadi kayak ngomong mikir dipegangin. Iya, jadi Douglas Luiz itu emang agak roaming ya karena memang dia perannya sebagai playmaker di pertandingan itu. Jadi dia yang distribusin ke depan, ke sayap dan kemarin itu sebenarnya sangat banyak permainan dari sayap ya, terutama dari Chico Conceição yang memang kelebihannya dia itu kan one on one tuh. Dia bisa text on, tapi memang kalau dari sisi finishing dan decision making itu masih perlu ditingkatkan lagi dari Chico Conceição. Tapi sebenarnya udah lebih baik sih dibanding musim lalu yang agak parah tuh Conceição. Nah yang agak menurun mungkin di Yildiz ya di sisi kiri, tapi untungnya masih ada Haji Celik gitu. Yang lumayan bisa menutupi peran di back kiri yang bahkan dia bisa menggeser Cambiaso ya, Cambiaso ke cadangan.
Padahal biasanya kan nggak biasa terus yang main. Tapi akhirnya Zeki Celik bisa lumayan menutupi. Tapi sebenarnya kan Celik itu sebenarnya di Kanan, tapi ada Kalulu kemarin ya. Tapi ada Kalulu di kanan. Mungkin bisa versatile juga bakal gantian nanti. Nah makanya ada rumor juga kalau Juve mau ngincer back kiri lagi untuk melapis. Gak tahu ya, Cambiaso ini agak mulai kurang dipercaya lagi sama ini karena penampilannya juga agak angin-anginan si Cambiaso. Dan juga nggak berhasil dijual juga kan dengan harga yang lumayan tinggi. Jadi mungkin masih akan di-keep juga, nggak ada peminat sih. Oke. Ya. Lanjut ke Inter yang hampir aja seri kan. Oke, sendiri deh, gue pegang sendiri deh. Toto jadi menang 4-1. Coba lidah dulu lidah. Ya, Lu kalau- geseran tidur ntar kena bayangan nih Son, kena bayangan gue. Hah? Tuh kena bayangan gue. Oh, Kesinian duduknya. Emang kenapa kena bayangan lu? Iya kan tuh gelap jadi Ntar dia. jadi lu kontrol Bang Bustan berarti gara-gara itu. dia Kamaru ya. Si Kamar. Iya, Calhanoglu golnya mantap Yo, gua akuin. itu gol pembuka season ini berarti ya dengan Iya. another rocket, another season ya berarti Calhanoglu perannya Diouf dulu dong yang kita applause. Jadi 2 assist kemarin. Yang assist pertama memang cuma ngoper ke belakang doang. Tapi ya sisi kanan jadi lebih hidup lagi gitu. Ya ibaratnya kayak punya kayak mainnya pakai right wing forward gitu. Dia kan emang artinya WF tapi kan karena di strategi Cifu pakainya wingback ya kemarin ya rasanya yang jadi kayak punya RWF. Ya memang secara defense masih agak kurang. Cuman ya hasil pramusimnya terasa lah kemarin. Jadi Diouf sering dimainin pas pramusim, pas di game beneran PD-nya udah dapet dan keluar skillnya gitu, kemampuannya yang musim lalu sebenarnya agak ketahan karena memang mainnya sebagai pelapis, terus mainnya juga di menit akhir doang. Ketika Inter buntu atau dalam posisi ketinggalan lebih seringnya dimasukin. betul. Arjen Diouf. Arjen Diouf gitu. Nah, tapi kalau kemarin kan gue juga bilang ini pasti kayaknya akan kebobolan dan benar kejadian, tapi bukan kesalahan Bastoni atau Stone, malah kesalahan Akanji. Menurut gue Akanji juga agak terlalu over PD sih. Jadi ini lawan Varela yang dulunya main di Liga di Benfica dulu malah ya. Di mana gitu. Maksudnya liga-liga tidak produktif gitu. Ini kayaknya nggak terlalu jago, ternyata main bagus juga sebenarnya Varela kemarin. Itu jagonya dia sih memang golnya Iya. Monza tuh. Iya, nemuin striker kayak gitu kan, dan ya terlalu nempel kan kemarin, makanya dia bisa Sebalik badan. muter kayak gitu. Dan ya Justin Martinez nggak nyampe. Dan kalau mas ngomongin kiper lagi, menurut gua ya emang Justin Martinez belum terlalu apa ya, secara ini kita belum terlalu nyaman nontonnya juga ya. Ketika dia megang bola offense gitu, bola dari bawah, dan ketika lagi diserang juga kita belum senyaman ketika ada Sommer gitu. Kalaupun kemarin skippernya Sommer, gue yakin tetap nggak nyampe itu bolanya karena Sommer kan lebih pendek. kan. Lebih pendek, betul. Tapi ya oke lah, game pertama dan masih banyak pertandingan ke depannya lagi. Ya bagus sih masukin Provedel jadi bener-bener maksudnya datengin Provedel jadi bener-bener bikin ada persaingan yang sehat di dalam kiper Inter gitu. Dan ya bagusnya itu kan babak pertama 1-1. Ini membuktikan kalau di Cifu di di pep talk ya apa di babak kedua? Pep talk. Iya di babak di half time. Jarak lagi gitu, jadi bisa cetak 3 gol. Coba ceritain Setara Indra babak Safri ya. Iya. Pep talk kan. Apa kira-kira yang diomongin tuh Bang Beri? Ibadah bangun. Goblok katanya, masa main lawan tim promosi kayak gitu. Nah kalau buat gue sih bagaimana Inter bisa menambah gol di babak kedua itu juga karena Monza bermain high pressing sih babak Betul. pertama. Man to man Gila, juga. bener itu. Bener-bener nggak pemain-pemain Inter nggak leluasa untuk passing bola. Apalagi Josep Martinez itu ya kita lihat lah dari musim lalu memang dia masih dalam tanda kutip belajar untuk mendistribusikan bola. Tapi salah satu hal mungkin yang paling krusial itu keputusan dia pada saat kapan harus passing, kapan untuk tahan dulu. Karena beberapa kali Hakan dan juga Zielinski udah siap untuk menerima bola, Tapi belum dipasing. bola belum dipasing sama Josep Martinez. Dan ya kalau seperti itu memang bakal learning by doing sih. Cuman entah sampai kapan, karena seperti yang gue bilang di sebelumnya, episode kita sebelumnya,
kalau gue sih lebih nyaman dengan Provedel sih Betul. sebagai kiper utama. Mulai ngomongin Josep Martinez kemarin ada beberapa positioning. Gue bukan gue nggak ngerti coaching bola kayak Bang Bara atau sebagai kiper juga. Tapi positioning ketika Josep Martinez dapat di passing bola itu lebih sering depan gawang. Harusnya kan agak nyamping kan biar misalnya kalau melakukan kesalahan kan. Nah itu gue lihat kemarin anjing dia depan gawang lagi minta bola aja. Kalau dia lepas itu bola langsung lah ini. Jadi ya positioning aja sih masih agak. Sekali kan itu nyaris tuh. Iya sama pemain nomor 7. yang dioper Bastoni hampir asis dia Bastoni ke lawan. Ya untungnya di babak pertama tidak ada tambahan gol lagi, tapi di babak kedua seperti yang Bang Aldi sampaikan bahwa Civo sepertinya memompa semangat di ruang ganti dan juga pergantian pemain yang jadi kunci sih menurut gua. Jadi pada saat Sucik masuk, terus Boni masuk, jadi membawa dimensi yang berbeda sih untuk permainan Inter. Apalagi kemudian setelah itu gol dari Zielinski, ya oke lah, itu kesalahan dari kiper Monza sih pada saat membuang bola, lalu kemudian gol back heel dari Pio Esposito, asis dari Arjen Diouf lagi, lalu kemudian aksi soloran dari si Jan Bisek yang mengunci kemenangan Inter. Ya memang masih banyak catatan sih untuk kedepannya, tapi ya buat gue karena memang nggak terlalu banyak perubahan dan masih banyak pemain baru. Curtis Jones juga belum main, Jet Spence juga belum main, sekalipun kemarin si John Stone main, tapi ya mungkin masih masih mencari kecocokan dengan teman-teman yang lain sih untuk ini. Betul. Di lapangan. Dan itu sih Pio ya, selain golnya kemarin perannya juga bagus banget ketika nge-holding bola, nge-holding lawan. Itu gol pertama juga awalnya dari Pio kan. Pio kasih ke Diouf ke Hakan. Gol ke Bisek juga yang terakhir juga dari Pio kan. Dari Pio. Dan sampai bajunya sobek. Iya, sobek, angkanya copot ya. Itu kayaknya masalah sabun. 2 kali kan. Tapi kalau di videonya digambar tuh emang ditarik dulu. Tapi 2 kali sampai 2 kali. Emang apa apparel kita yang copot sendiri? Apa tuh? Derek ya? Ada. Kok gitu sih Bang? tapi doang itu. Tapi sorry Bang, gue mau nambahin. Sebenarnya golnya Zielinski itu juga nggak bisa taking for granted sih. Menurut gue itu tekniknya Zielinski bagus banget. Dia mantulin bola ke tanah terus emang terarah gitu. Terus ya Arjen Diouf juga mainnya bagus. Gue nonton sih di pertandingan itu gitu. Nonton. Karena gue pengen, karena itu kan first game Serie A kan bareng Como Udinese. Jadi gue ya TV setel Como Udinese, Inter sama Monza di handphone. Maksudnya Inter kecil aja gitu maksudnya kan. Ya nggak apa-apa. Ya harap maklum ya kawan-kawan. Emang begitu kalau juara bertahan sih banyak yang nggak suka. Satu lagi masalah Pio ini ya dengan cara main dia kemarin itu efektif buat taktiknya Cibo sih. Jadi kan ya serangan balik, serangan cepat gitu. Jadi emang butuh pemain yang bisa holding bola untuk nahan dulu terus temennya nyampe passing gitu. Dan yang ngingetin gua sama Lukaku sih lagi-lagi balik ya. Lukaku emang bisa nahan bola bisa gitu ketika prime-nya banget ya waktu yang Inter juara lah. Itu peran Lukaku kurang lebih seperti itu, cuman ditambah dengan speed-nya lagi. Jadi kalau Lukaku itu di masa prime itu gua bandingin sama main sekarang adalah gabungan Pio sama Thuram. Speed-nya Thuram, strength-nya Pio gitu. Benar. Iya. Oke. Berarti Pio nggak secepat ini ya, masih belum secepat. Sekarang sih menurut gua belum secepat Lukaku secara speednya ya. Tapi kayaknya secara finishing udah bagus ya. Finishing bagus ya. Kemarin gol-gol ala Ibra gitu. Secara ketenangan udah soalnya kemarin bagus. pada saat pramusim kan dia oke lah, nggak usah hitung yang pertandingan pertama lawan tim Kasa ketiga Jerman ya. Setelah itu kan nggak pernah nyetak gol lagi. Baru di pertandingan Liga baru nyetak gol. Tapi kalau dia bagus kedepannya kan bisa-bisa kalau ada yang nawar Martinez kan Lautaro bisa dibebas juga. Kan Barca juga tawarannya ya gue nggak tahu tuh ada tawaran resmi atau cuma rumor doang, tapi ya 111 juta aja dulu nggak diambil, apalagi sekarang cuma 100 juta deh. Gara-gara ngebahas mau Barca nawar Lautaro Martinez. Capek gue ngejawab bocil-bocil Barcelona di grup di Instagram. Emang ada ngomong apaan? Nyariin itu kan? Apa? Biasa. Pengennya Lautaro pindah kan Alvarez kan agak sulit untuk didapat kan. Cuman kan maksud gue nggak ada penawaran resmi gitu loh. Cuman dari rumor dan juga katanya sumbernya itu dari
jurnalis Spanyol yang Trust me. nggak tahu Trust gitu me, loh, bro. Trust me, gitu. Lagian Julian Alvarez itu saga transfernya juga agak unik, 500 juta buyout clause-nya masa gue baca terakhir di Atletik apa di bukan yang di sosial media. 500. Iya, Gaji kacau 100 banget. kan dari situ tuh. Kayaknya hampir 100 deh, masih kurang dari 100, tapi kan nggak mungkin. Itu kayak tahun 2040 kayak baru dapat itu kalau buyout clause. Kayaknya jual ini cukup kali buat video Julian Alvarez nih. Itu masih buat Iya. Besok ke bawah. buat rakyat pati. Oh, buat bawa ke Solo ya. Oke. Jadi sebenarnya Inter sih masih ada catatannya benar. Iya. Flow dari sistemnya Cifu masih gue lihat banget. Cuma memang Monza ini tidak punya kapabilitas pemain untuk bisa mengimbangi permainan Inter. Iya. Kalau misalnya cadangan mereka bagus, mungkin di babak kedua tuh permainan high pressing bakal tetap terus jalan sih. Iya. Ya ngomong-ngomong cadangan bagus kayak Torino lawan Milan. Kalau gue bilang, gue lebih tidak menyoroti Amorim ya. Maksudnya, gue udah analis dari kemarin-kemarin kan. Yang seru nih. Si Berdebat kita, Bang. Siapa namanya? Rabiot main di posisinya Loftus-Cheek, lalu kemudian Jasari sebagai DM, lalu mainnya Cuku yang memang dia berkaki kiri tapi lagi-lagi dia membuat pergerakan dan assist yang ke Rabiot, man of the match bahkan di match resminya kan. Cuma gue lebih menyoroti bagaimana Abate bisa meredam Amorim dan juga dengan pergantian pemain yang efektif, tepat guna. Kalau gue jujur, gue datang ke sini kenapa gue maksa nih ada di dalam frame ini karena gue juga pengen ngebahas dari sisi Torinonya. Oh gitu, dari yaudah. sisi Abate-nya. Gua kasih Tapi lu aja. enggak, lu aja karena lu lebih capable. Gue dari sisi Milan aja kalau gitu. Coba Torino gimana Bang kalau menurut lu Bang? Iya, karena si Abate juga bilang ketika press conference kalau dia mengagumi sistem Amorim dan juga formasinya kayak episode lalu gue bilang mirroring banget 3-4-2-1 ya kan 3-4-2-1. Dan di situ dia tahu banget dengan high pressingnya Milan, tapi pemain Torino bisa disiplin banget dan juga bisa meredam itu, dan juga tadi efektifnya si Inji terus kemudian siapa namanya yang golin? Adam akhirnya bisa golin. Milan lagi-lagi titik lemahnya di set piece. Ya, gue masih akui itu dari pramusim sampai kemarin. Tapi biar beda Reja nanti yang bahas Torino yang lebih lanjut, gue sih ngeliat justru peran sentralnya Musa. Iya. Musa menemukan lagi kelahiran kembalinya di sini. Modric dan Rabiot tidak bermain bersama di CM, itu benar, dan bahkan Modric tersisih dalam segi stamina, mungkin dia menjadi pembeda di nantinya, tapi Musa tuh memainkan role yang sangat penting di skemanya Amorim, di mana dia bisa pinter membaca ketika gol pertamanya Milan itu dia balik badan, di situ ada gap antar lini yang luas di Torino antara lini defense dan juga lini attackingnya mereka. Di situ si Musa drive, baru kemudian kasih bola ke Rabiot kan, sampai akhirnya Rabiot bisa kasih assist ke Cisse. Alfa Joe Cisse, 19 tahun. Dari mana sih waktu pramusim sering main nggak? Main. Lawan Inter MU main juga kan? Lawan Inter main. Oh iya, main ya. Main. Cuman Tiba-tiba. kipernya kemarin itu ya, Mignon. Minyong. Iya, udah potong rambut. Iya, gue kira si Toriani kan, ternyata Mignon langsung dimainin. Iya. Tanpa perlu ikut satu kali game sama-sama. Kapten. Pemain World Cup, Pak, pemain Piala Dunia itu. Oh, Turam kagak main tapi World Cup kan bareng itu masih pulangnya ke Milan dia. satu pesawat ya, Satu pesawat harusnya itu. Sambil ngobrol itu. Ya beda lah, maksudnya posisinya kiper, dan menurut gua kemarin kehadirannya McMignon juga jadi emang nambah ini sih, nambah variabel, nambah opsi, karena Mignon itu distribusi bola menggunakan kakinya tuh emang bagus banget gitu. Itulah kelebihannya dia dari Donnarumma juga kan sebenarnya. Lu tadi gimana Abate? Torino Torino nambahin Abate. Gue ngelihat ini sih Bang. Jadi gue setuju sama Bang Bara, Abate itu cukup jeli dia meredam Milan. Menurut gue dia main sabar. Dia juga tahu gimana caranya bertransisi dari positif ke negatif, dan juga gimana caranya dia untuk ngelakuin zone defense-nya. Jadi kalau gue ngelihat kemarin, gue kayak deja vu gitu Bang, pas ngelihat Torino main agak zone tuh kayak waktu Chelsea lawan Milan. Jadi ngejaganya kayak gitu. Dan ya mungkin karena bedanya Chelsea sama Torino kemarin itu di sisi pemainnya ya, dan mungkin kebiasaannya juga gitu. Karena kan ini praktis Abate baru megang Torino ya Bang ya. Nah, jadi mungkin
kapasitas pemain gitu ya, individu pemainnya beda sama Chelsea yang emang mungkin bisa langsung ketika dapat bola langsung ngelakuin counter attack yang baik. Nah, cuman menariknya gue bakalan lebih ngikutin Torino di musim ini sih, karena gue ngelihat taktiknya Abate ini tuh potensial banget gitu, karena gimana cara dia zone defense, gimana cara dia pressing juga, gimana cara dia nge-counter press, itu tuh kemarin kelihatan banget tuh Bang. Dan gue setuju, Abate cukup jeli untuk ketika udah lumayan down nih pemain Milan di menit-menit 75, dia baru masukin si Ali Njie itu, terus beberapa pemain-pemain yang cepat kalau nggak salah di sayap kiri. Nah itu langsung berantakan Si banget. Mario Hila juga kan sampai cedera kan? Iya benar, sampai iya Tapi kayaknya ketarik doang kan? gara-gara diajak adu sprint itu gue ngelihat dia langsung terpongkeng gitu kalau kata Bang Botak. Tapi si Alinji prospek itu makanya pasti masih muda kan? Baru 21 tahun. Iya, terus dari Swiss. Tingginya ada, larinya cepet, itu fetis klub kayak Chelsea pasti itu. Iya. Fetisnya Chelsea itu atau pemain dengan yang mengandalkan wing itu bagus menurut gua. Tapi emang bukannya karena ini ya. Itu kan Milan dari awal kan mainnya udah high press ya. Dan itu membutuhkan fisik yang benar-benar fit kan, benar-benar prima gitu. Iya. Dan kayaknya tuh di babak kedua agak mulai kendor tuh stamina pemain-pemain Milan gitu. Makanya lebih banyak bertahan Di menit 75 dan itu juga diakuin sama Amorim bahwa setelah menit 75 itu gue nggak mau nyalain pemain kata dia di post match conference-nya. Jadi gue lebih ke bakal nge-evaluasi dari sisi guanya sendiri dan gue akan coba nge-apply itu secara taktikal gitulah kurang lebih kata Amorim. Tapi dari kacamata gue itu kan memang Amorim sebut bilang Milan ini memainkan dua tim yang berbeda kan, antara yang pertama sama yang terakhir. Karena memang terakhir itu sampai Milan tuh mainnya 4-3-1-2 di mana si Rabiot itu di belakangnya Gonzalo Ramos dan juga Selemaker yang saya itu diplot. Jadi dia memang mencoba opsi antara ketika memang dia sudah menang dan mengamankan posisi. Cuma sayangnya kejebolan dari set piece. Tapi kalau itu enggak, itu memang formasi kedua dia juga coba opsi itu untuk bermain dalam formasi yang beda dan juga orang-orang yang beda, karena memang arahannya bukan terus ngepres. Jadi bukan kehilangan stamina toh. Pemainnya kan baru-baru. Rabiot masuk, Selemaker masuk gitu kan. Modric masuk. Tapi memang skemanya yang berbeda. Gitu. Berarti Amorim udah lumayan terbuka ya dibanding waktu dia di MU yang benar-benar katanya maksain gitu terus. Ngotot 3-4-2-1 terus 3-4-2-1. Gua nggak bisa bicara banyak ya soal itu, tapi kalau menurut gua ya Amorim mungkin ngerasa pemain Milan tuh cukup nurut sama dia gitu. Mungkin kalau di MU dia nggak dapat apa yang dia mau di formasi 3 back-nya dulu nih. Mungkin pemain MU nggak sesuai nih ngejalaninnya kalau sama gua MU nggak pernah unggul duluan kali. enggak lah. Nggak bisa Ada. Makanya dia nggak bisa explore lagi ya. Iya. Mungkin Karena tapi mungkin ngejar 3-4-2-1-nya aja terus mungkin. Tapi ya mungkin itu diterapkan di Liga Inggris juga agak sulit mungkin karena udah banyak pemain banyak tim-tim lain yang mainnya juga dengan tempo yang lebih cepat gitu. Jadi keteteran juga. Benar sih. Tapi kalau dimegang Brighton sih harusnya bisa. Iya, mungkin. Tapi gue mau nambahin sedikit juga Bang dari sisi Milannya. Kalau gue ngelihat yang bikin gue happy nih, Milan tuh punya karakter yang pasti lah ya. Terus bermain untuk menang, abis itu dia juga nggak takut untuk megang bola. Nah kalau gue ngelihatnya bagian paling happy-nya kalau dari yang kemarin gue tonton itu adalah Milan nggak memainkan starting line up yang kemarin-kemarin itu Bang. Jadi nggak mainin Bang Bustan ketawa gara-gara pelatihnya Allegri. Iya. Dari Allegri ke Amorim beda jauh. Iya. Berasa kan bedanya. Berasa. Tapi nanti dulu Bang, nanti sebelum kita masuk ke situ. Kalau gue ngelihatnya starting 11 yang dimainin sama Amorim itu bukanlah starting 11 yang selalu dipakai sama Allegri. Jadi yang bikin happy adalah pemain Milan ternyata siapapun yang main bisa menerapkan strateginya Amorim Bang. Jadi itu jadi angin segar juga sih menurut gue buat AC Milannya sendiri sebagai tim walaupun kebuntuannya itu terpecah ketika pergantian pemain yang memainkan pemain-pemain inti. Maksud gue Modric dan Rabiot masuk dulu kan baru dia ada gol. Nah itu sih kalau gue ngelihatnya PR yang harus segera diselesaikan sama Amorim lah. Tapi kalau bukan Torino itu bisa lebih sih skornya. Iya,
gue setuju sih. Tapi kelihatan banget buntu bang. Ketika Rabiot belum masuk tuh energinya, passingnya, presisinya itu tuh kurang banget. Chukwueze tuh masih belum clinical untuk dia ngasih umpan ke yang bisa langsung dimanfaatkan gitu. Gitu sih gue ngelihatnya. Ngomong-ngomong klinikal, ada satu tim yang penyelesaiannya Nah, gimana? gue mau tambahan, Oke. sorry, untuk Milan di kacamata Inter ya, maksudnya di fans Inter, ini yang sangat berubah adalah Milan musim lalu serangan dari kiri mulu, musim ini dari kanan kebanyakan. Iya. Bola ke Chukwueze mulu dari kemarin kan. Emang Sama Inter juga nggak miring ke Di Marco terus sekarang. iya, maksudnya ya karena ada Diop kan. Nah ini apakah Chukwueze sebenarnya ya dia dibeli di zaman siapa sih sebenarnya? Yang pelatih siapa Si sih? Conceição Conceição dari Villarreal. Oh iya, dari Spanyol Iya, terus dipinjemin dulu ya. Dijamin. kemarin yang ke Fulham. Iya, ibaratnya apakah akan jadi kayak Saelemaekers di musim kemarin setelah pulang dari Roma kan, dari Roma Saelemaekers diolah jadi bagus lah. Nah, ini Chukwueze bakal jadi pilihan utama dulu kayaknya nih. Gua denger si Moreira justru mau ditaruh di kanan, kata si Amorim. Tetapi Chukwueze ini bukan hasil tempahan Fulham karena di sana juga dia nggak yang bener-bener ngegendong tim lah. Tapi memang kebetulan aja dengan skemanya Amorim dia bisa masuk. Iya. Dan juga defensive work-nya tuh terus diperbaiki ketika lawan Inter yang di pramusim itu kan kesalahannya dia banget, awareness-nya nggak ada. Di Marco lolos ya kan. Tapi makin bagus nih ketika lawan MU, lawan Chelsea dia bisa cover sampai ke belakang. Kemarin juga dia ngejar-ngejar si Enji juga kan. Gitu. Jadi Jadi kalau misalnya tiba-tiba Leo main lagi, Leo udah ke sisi, sama Cisse aja ke sisi, apalagi kalau Moreira Iya. taruh kanan. Kayaknya ada kabar Tadi ngomongin yang klinikal siapa tuh Bang? Yang ngomongin klinikal. Oh iya, Tim mana tuh? yang penyelesaian klinikal? klinikal Roma. Oh, Bener-bener kayak prediksi lu kemarin bilang si Daniel Malen itu ketika tahun lalu setengah musim aja 14 gol dan sekarang satu match sudah hat-trick. hat-trick. Dybala Gokil aja sih. juga hat-trick assist ya. Hat-trick assist itu kalau main fantasi tuh ada dua orang itu tuh udah juara. Oh, ini belum nanti ditambahin Leao. Kan Leao gosipnya lagi ditawar sama Aston Villa. Cuman maksudnya ya siapa tahu nggak jadi ditawar sama Aston Villa malah ke Roma kan, karena Roma juga berminat katanya. Gila. Apa jadi- nggak berantakan itu Serie A juara Ngisi Roma. terus babak pertama babak kedua ya sih kalau Tapi ada banyak Leo kan banget tambahannya. ininya ya. Cuman memang yang belum teruji Mora. si Rodrigo Mora, apa? cadangannya enggak Iya, maksudnya iya. kalau emang ada apa-apa nih Bang Moy bisa berhenti sesumbar gitu deh kan udah sesumbar Oh, kasih udah, aja pialanya udah. kayak gitu kan. Oh iya Keren udah aja pialanya. kacau. Di tengah Cuman kan- kesibukan duniawinya Dan dia sempat cintaannya. update. Iya, dia sempetnya update. Munculnya kalau menang 4-0 doang. Ya cuman seperti yang lo bilang sih Bang Bara. Jadi menurut gua kunci suatu tim akan bisa menjadi juara ya bukan hanya barisan utama tapi di benchnya juga. Setuju Apakah banget. bisa membackup pada saat pemain-pemain utama cedera? Setuju banget. Dan menurut gua mungkin ya gua nggak tahu ya. Gua nggak terlalu hafal isi pemain bench Roma. Cuman kalau yang gue lihat kayaknya masih belum sih untuk Contender. untuk sebagai title contender meskipun menurut gue pribadi juga musim ini tuh salah satu penentuan itu dari pelatih juga yang memang Roma juga kan nggak Nggak melakukan ganti. pergantian pelatih sih itu sih. Tapi menurut gua Roma bakalan ngalahin Inter sih di musim ini. Entah di paruh pertama atau paruh kedua. More likely di paruh pertama gitu karena Dybala sehat. Gini, menurut gua kalau Gasperini masih batu dengan lawan Inter man to man sih susah. Gasperini kalau Inter man to man mulu dari Atalanta juga. Ya sebenarnya nih 4-0 ini kelihatan bengisnya Gasperini keluar lagi. Maksudnya kayak udah menang 3-0 masih tetap offense, tetap nyerang gitu. Itu kan zaman Atalanta sering menang gede juga kan. Ya, Betul. Tapi ketika lawan tim-tim yang agak bagus gitu, mereka agak hilang, terus ujung-ujungnya posisi 4 lagi gitu. Nah, tapi Bentar squad- Bang Reza, sorry, gue tambahin, gue nggak terima masalahnya. Gini, ngomongin Gasperini, semenjak di Atalanta, oke lah dari beberapa pertandingan dia menang-menang mulu. Oke. Tapi setiap bertemu Inter pasti Iya. keop. Iya, Pun setuju. Roma. Iya. Roma tuh kadang 4-5 pertandingan menang, tapi saat bertemu Inter pasti kalah lagi. Iya. Ya, jadi ya seperti itu. Musim lalu kan kayak gitu. Nah, kenapa gue bilang musim ini tuh beda? Jadi buat gue bukan pendewasaan lagi kalau Gasperini ya, penuaan ya. Lanjut usia nih ya, udah bukan pendewasaan lagi. Karena gue ngeliat permainan Roma kemarin tuh Gasperini nggak yang bener-bener ngejaga man to man bang. Jadi kalau untuk dari permainan counter attack-nya pun dia berjalan gitu. Jadi gue rasa
tim yang musim lalu itu bisa head to head sama Inter secara permainan itu Roma kan. Nah, gua rasa di musim ini nih Roma masih penasaran banget pasti dia untuk ngalahin Inter dan bakalan ada kejadian lah di musim ini. Gua yakin di paruh pertama ini Roma ketemu Inter, Roma menang lah. Kalau dibalanya masih Kalau dibalanya pinter terus. Kalau dibalanya sehat. Sama Manukonenya sehat, Bang. Manukone itu menurut gue penentu juga tuh kemarin Iya. di pertandingan kemarin. dia emang bisa megang ini sih. Di luar komennya Bang Wai yang sebenarnya nggak terlalu suka sama Manukone. Iya. Tapi sebenarnya Manukone itu krusial gitu untuk lini tengahnya Roma karena dia salah satu gelandang yang bisa megang ritme dan benar-benar megang tengahnya Roma gitu. Betul. Selain dari Lord Cristante. si tidak tergantikan. Sang tergantikan. kapten. Tapi ngomongin Cristante. tadi yang bisa ngalahin Inter ya, mungkin ini bisa dipin komen gue nih. Inter itu kalahnya bakal sama Milan. Juve itu sebenarnya punya potensi kalau pelatihnya bukan Allegri. Tapi justru Roma gue nggak ngeliat. Napoli. Kalau Napoli kalau bukan Allegri. Kok Napoli? Justru Napoli bisa menang. Napoli Iya nggak usah kalau bukan Allegri gitu karena Allegri atau kalau Milan Juve bisa menang. Nah itu caranya beda. Tapi kalau gue lihat di sini tuh Kifu tuh lebih dia tuh rest defense-nya cuma 2 orang keseringan dan apalagi dia tuh rotasi posisi pemainnya itu sangat-sangat disengaja. Maksudnya bukan kayak Milan yang lagi Pavlovic bawa bola lari ke depan. Kalau ini emang benar-benar Barella mundur ke belakang. Backnya Bastoni ataupun Biseknya maju dan saat itu memang sangat bahaya. Cuma ini sebenarnya juga merupakan lubang yang bisa dimanfaatkan tim-tim dengan kapasitas pemain yang bisa kayak gitu. Contohnya Milan, Roma. gue nggak ngeliat pressing di depannya kemarin. Iya. Oke. Belum tahu. Justru Como, Milan sama Juve dia bisa ngalahin. Milan beberapa kali coba di pramusim ketika kemarin Kifu udah pakai skemanya dia, Amorim udah pakai skemanya Amorim. Itu ketika rest defense-nya Inter cuma 2 setelah habis serangan, apalagi itu bukan Bastoni ataupun Bisek, istilahnya adalah lu punya back yang posisi aslinya bukan back gitu. Lu punya striker pada saat mereka lagi rotasi ya, lu punya striker yang posisinya bukan striker. Itu kan kayak waste of resource lah sebenarnya kalau gue bilang. Nah, ketika transisi itu, tapi memang cepat banget. Inter tuh nggak nyampe 3 detik. Dia transisi negatifnya langsung balik lagi ke 5 back. Tapi ini kalau nemu celah tim yang memang punya stamina yang oke dan juga melakukan pressing seperti itu 2 backnya dia bakalan kecolongan sama 3 strikernya lawan siapapun itu. Dan mungkin Como selain Milan yang punya kapabilitas untuk melakukan counter strateginya Kifu. Karena Como juga, Fabregas juga dari musim kemarin itu akhir-akhir dia udah nggak terlalu naif juga gitu untuk terus-menerus nyerang. Tapi Dia udah mulai belajar untuk bagaimana memanfaatkan transisi gitu dengan main lebih balance dan memanfaatkan transisi untuk mencetak gol. Ini kita masuk ke Como ya sedikit ya. Tapi gue ngelihatnya Como tuh kemarin ini bang nggak ngegigit karena kan gue nonton juga tuh barengan sama timnya mereka berdua ini nih. Jadi apa ya? Gue berharap Como itu bisa bermain kaki ke kaki, oke lah, atau counter attack yang direct maksud gue. Tapi itu kemarin nggak kejadian dengan baik tuh. Atau mungkin Udinese-nya yang terlalu padat di belakang dan memainkan counter attack yang bagus juga kali bang ya. Tapi emang kalau lihat di babak pertama kemarin ya, itu pressingnya Udinese itu di depan memang benar-benar kenceng gitu. Iya kuat, sih. gitu. Dan kenceng lagi larinya. Udinese kan tim yang benar-benar fisikal ya. Iya, benar. Fisikal ya. Dan mereka itu kemarin benar-benar nge-pressing banget gitu pemain-pemainnya Como, apalagi di babak pertama ya. Iya, betul, Dan betul sih. Udinese bisa menciptakan lumayan banyak peluang sebenarnya di pertandingan kemarin. Dari bola-bola direct itu kalau ada kick and rush tuh Udinese tuh kemarin tuh bang kick and rush bang bener bang. Si yang di umpan tuh selalu si siapa kakak Ekkelenkamp. bukan yang sebelah kiri gue lupa lagi namanya Kamara sama satu lagi yang di kanan gue lupa lagi namanya tuh. Aduh. Walaupun sebenarnya kehilangan Arthur Atta ya, tapi kayaknya masih lumayan solid gitu. Udinese itu salah satu klub yang bakal nemu aja pemain dari Zaniolo negara antara di Batak loh. Iya, Zaniolo di kanan. Iya. Di kanan tuh Zaniolo sama si Vojvoda itu bang. Itu juga ya, fisikal, tapi semuanya fisikal sih emang sih. Terus
kalau tim lain mungkin nggak terlalu ini ya, mungkin kalau Bologna Lazio ya lagi-lagi Fratesi jadi super sub, main 5 menit langsung cetak gol, terus itu golnya juga mirip Itu sudutnya mirip-mirip dari gol Barca Inter. Barca, iya. Itu sebenarnya ampun itu Bolonya itu aduh banyak banget peluangnya Betul. tapi nggak bisa finishing ya. Terus Gimana Napoli juga akhirnya gue gak dibungkuk. nonton, jadi ya tampilin aja deh aja itunya aja. Enggak, gue mau ngebahas Napoli sedikit, please banget. Lu tahu nggak Bang Bara yang ada di kepala gue apa pas gue ngelihat Napoli lawan Genoa Napoli? Apa? Massimiliano Allegri tuh benci sama Milan, Bang. Massimiliano Allegri tuh benci sama Milan. Masa dia main 4-3-3 di Napoli bisa? Dan posisi LWF-nya gacor banget. Dia adalah pembunuh karir Leao. Iya, udah gitu dia Santos itu mainnya gila banget loh. dia kemarin. ngebunuh karirnya Leao, dia ngebunuh karirnya Andrea Pirlo. Abis itu di Juve dipakai lagi si anjing emang Allegri, bener-bener. Episode preview kemarin kan lu ngomong di mana posisi Kevin De Bruyne nih. False nine kan? Ternyata Jadi kemarin striker. dia main bisa ngasih impact juga loh De Bruyne menurut gua. Dan dipasangnya jadi striker. Iya, tapi dia striker yang kayak Diego Forlan tahun 2006 gitu loh, yang dia agak ketarik ke belakang buat 2010 maaf 2010 yang dia agak ketarik ke belakang jadi biar ada dua sayapnya itu yang Masuk ya. nyerang masuk ke depan kayak gitu. Walaupun kemarin golnya agak kontroversial dikit ya karena kelihatan kayak ada ini ya. Kayak ada Dibully pelanggaran doang. tapi ya Nah itu sah gol lah. Yang golnya Napoli, golnya Napoli yang ini. yang De Bruyne. mana yang Golnya De Bruyne. Body doang, itu body. oh itu mah 50-50 bang, Bener challenge body. bang, body bang. Iya 50. Kalau mau ngomongin kontroversi Kontroversi mah handsball-nya. handsball Milan itu, handsball Torino gitu. Untuk karena menang dan kita nggak yang suka ngungkit-ngungkit gitu ya udah lah. Iya. Ya, suka dia teman-teman gue di sini ada yang begitu. Aduh, ya udah ini Ya udah, itulah gitu lah, Bang. Allegri itu emang pembenci Milan udah fix 100%. Brengsek ya? kamu Allegri. Bisa ya dan boleh main 4-3-3 Tapi di lucu. Milan. Iya. Padahal resource yang di Milan pun bisa sebenarnya main 4-3-3. Dan emang Milan kan pemain sayap, Bang, Iya, bermusim-musim banyak kan. main di sayap, Di masa dia maksa. periode keduanya Allegri di Juve itu dia awalnya main 4-3-3. 4-3-3 kan. Padahal sebenarnya pemainnya itu kurang cocok gitu. Nggak ada pemain sayapnya. Akhirnya dibeliin Angel Di Maria. Iya. Pas ada Angel Di Maria, dia main 3-5-2. emang pelatih kampret. Kocak. Udah gitu, Bang, gua cari-cari ternyata tesisnya Allegri itu tuh 4-3-3, Bang. Dia emang pecinta 4-3-3. Terus kenapa di Milan dia nggak mau nyoba sekalipun nggak ada, Bang? Pernah Waktu ada musim yang pertama kan? Enggak yang maksud 4-3-1-2 kalau ya? 4-3-3 maksudnya pas pakai 4 back Milan menang nih, dia sempat coba ya kan beberapa kali match. Gitu. Emang ada Ada. yang 4-1. Tapi ada yang kalah juga kan yang Iya, pas ada yang kalah apa juga itu, habis itu lawan dia balik apa lagi. itu ya. Iya. Tapi ya iyalah harusnya Leao bisa lebih leluasa. Ya, sekarang Leo udah terancam untuk keluar dari Serie A. Turki ya kayaknya. Ya Turki sih. Dan begitu juga Kemarin episode- katanya ini dia jadi cadangannya ini juga kalau misalnya Tottenham gagal dapetin Cody Gakpo. Ada isu itu juga Tottenham. Kalau Lumayan kalau ke Inggris bisa dikebeli lah. Ke Aston Villa kemarin lagi ditawar Aston Villa tadi gue lihat di 4-3-3. Breaking news. Oke, kita sudahi dulu episode review kali ini karena kita tag-nya sudah kemalaman gara-gara yang bawa kamera tadi kelamaan. Jadi ini kalau editornya nggak males jadi 2 episode, tapi kalau memang waktunya tidak memungkinkan kita akan gabung jadi 1. Tapi untuk formalitas kita sudahi dulu episode kali ini. Terima kasih teman-teman baru maupun lama yang menyimak channel Pinball Calcio ini. Jangan lupa di follow sosial medianya. Yang disuruh collab saja kagak mau, apalagi dibikin konten baru, tapi nggak apa-apa, kalian follow aja. Enggak, ada. Gue udah nyiapin kok, udah Jangan nyiapin lupa satu. di subscribe dan juga di likes, karena kemarin view-nya lumayan, alhamdulillah, terima kasih. Tapi likes-nya masih agak dikit, mungkin lupa mencet yang ininya. Tapi ini nggak mau bacain komen-komen itu. Episode selanjutnya. Selanjutnya kita akan bacain. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Welcome back teman-teman Pinball Calcio semuanya, balik lagi bersama kita semua pionir Pionir channel Serie A. Pionir channel Serie A satu-satunya. Enggak, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Dulu. Waktu Serie A itu menjadi liga aki-aki. Kalau sekarang kayaknya ini sejak Milan datang. Iya, itu gua akuin banyak yang bilang, Bang, beneran, ampun, Pak Pres, ampun.
Oke, jadi kita akan membahas preview untuk Giornata kedua dan kita mulai dari pertandingan pertama Milan melawan Venezia. Jadi Bang Bara silakan waktu dan kesempatannya, Bang. Oke. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat memperingati Maulid Nabi ya. Udah lewat. Milan Venezia. Ini Venezia juga bukan tim yang cukup bisa mempunyai permainan yang bagus ya. Di match pertama juga dia kalah dari klub yang Lecce kalau nggak salah kan. Iya. Kalahnya juga 2 gol. Di situ sementara Milan bisa membuktikan di bawah permainan Allegri bisa memberikan vibes yang berbeda dibanding dengan Allegri. Udah jelas Milan berani menguasai bola dan tidak takut mengambil resiko dengan pressing tinggi. Pokoknya ya Amorimnya dengan dia gue pengen mainnya kayak gini nih ya, dia memang melakukan itu dengan didukung sama pemain-pemainnya yang juga mau melakukan hal itu. Chukwueze mau defense, Cisse mau defense. Lawan Venezia gue rasa bukan menjadi batu sandungan kayak di episode lalu juga gue bilang kalau kemarin lawannya bukan Torino mungkin golnya lebih banyak. Dan di sini Venezia low blocknya Venezia dengan sistem Amorim gue percaya itu bisa dibongkar gitu. Dengan serangan ke half space ya, karena begitu Estupinan naik ke kiri luar nih, dia men-stretch pertahanannya Venezia, disitulah half space-nya kebuka, bisa diisi sama Cisse maupun di kanan sama si Loftus-Cheek yang kemungkinan mungkin Rabiot akan starter di situ kalau gue bilang ya, karena memang dari sisi dia impact-nya kepada tim itu Milan berasa banget memang masih butuh banget Rabiot buat bermain di situ dan mengeksploitasi sisi itu. Yang gue penasaran, Morera gue pengen banget dimainin, gue pengen lihat permainannya seperti apa di Milan dan mungkin dia mau bisa memberikan impact yang maksimal, bisa jadi minimal assist atau bahkan bisa gol besok. Dan Milan tidak bertanding di banyak kompetisi, jadi kemungkinan lawan Venezia tidak memberikan suatu challenge yang berarti buat Milan ya. Kalau dari tebakan skor gue masih tetap pengen Milan clean sheet anjir. Kemarin 4-0 kan gue tebak. Kayaknya nggak perlu ini deh, harus nebak Milan menang 2-1 gitu. Iya. Biar hasilnya kebalikannya. Oh iya. Nah, gue pengen bikin IG lagi Kartel Casio soalnya 2-0 kalau gue. 2-0. Tapi Bang, sebelum gua ke Bambusan, Pulisic itu emang belum main ya? Memang masih pengkondisian setelah agak cedera, terus kemarin juga baru balik kan. Jadi sebenarnya udah gabung latihan, tapi memang belum match fit. Iya. Tapi kira-kira di skema Amorim bakal berguna nggak dia di situ? Berguna. Dia Bakal kan cocok nggak sih? kakinya kan lumayan nih kanan atau kiri, dan dia juga defensive atributnya lumayan lah, walaupun tidak sebagus Chukwueze yang sekarang nih di Milan. Tapi dengan dia ngisi jadi rotasinya si Cisse, itu dia juga bisa memberikan peluang-peluang yang bahaya sih. Karena kakinya dia kan sebenarnya kaki kanan, walaupun kaki kirinya juga bagus banget gitu. Oke. Dia Bagus kan kan? sebenarnya udah terbiasa sama nomor 10 kan, si Pulisic ya? Pulisic. Jadi kalau mainin double 10 di skemanya Amorim sih harusnya bisa-bisa aja. Berarti menurut lu yang pergantian starter itu cuma 2 itu yang lu harapin gitu? Rabiot sama Morera. Morera antara dicoba gantiin Estupinan ataupun Chukwueze. Oke. Skor? Kalau gue sih skornya karena ini pertandingannya ya lawan tim promosi lagi ya. Yang kemarin sebenarnya Venezia ini diharapkan seharusnya bisa lebih baik gitu. Bahkan beberapa pandit luar negeri kan bilang kemungkinan Venezia yang akan bertahan gitu ya? di Serie A dibandingkan tim-tim sama Monza ya? yang lain. Tapi ternyata kemarin tuh masih lumayan mengecewakan, dan di Giornata kedua udah langsung ketemu tim gede Milan gitu yang lagi semangat-semangatnya habis menang kemarin. Jadi kemungkinan sih masih akan menang Milan sih. Skornya sih kemungkinan masih tadi berapa? 2-0 gua. 2-0, 2-1 ini. Bang Ali? Iya, gue sih melihat memang dengan high press-nya Amorim ini akan ada penurunan permainan di menit 75 ke atas mungkin ya. Tapi
ya rotasi Milan sih sebenarnya ya indikasinya kayak nggak langsung starter 11 itu kayak pemain terbaiknya gitu. Jadi emang agak disimpan-simpan buat mengantisipasi itu. Nah, jadi kalau skor mungkin langsung aja kayaknya bakal clean sheet. Bahkan bisa 3-0 nih Bang Bara karena Thank you. gue nggak ngeliat Iya, maksudnya gue nggak ngeliat Venezia punya kemampuan seperti Torino. Iya. Di giornata pertama maksudnya ya nggak ada yang nggak terlalu membahayakan lah. Kalau Torino kemarin memang selain dari pemainnya ya strategi abadnya juga bagus. Ya karena ada Njie, ada C Adam, dapat Zapata juga masih cedera gitu. Jadi Venezia kayaknya nggak bisa cetak gol ke Milan menurut gua. Lo gimana Bang Berry terakhir? Kalau gue kemarin kan sempat sekilas melihat pertandingan Venezia dengan Lecce. Maksudnya bukan berarti Venezia tanpa peluang ya. Ya. Peluangnya banyak, tapi emang pada saat itu si Vladimir Falcone emang lagi bagus sih. Iya. Si kipernya Lecce. Dan menurut gue mungkin bakal kejadian ini sama Cremonese kayak musim lalu. Tapi kan jinxnya salah, udah beda. Ini pertandingan kedua. Ya, nggak ada. Maksud gue Milan juga kan dengan pelatih yang baru ya. Jadi kan belum ada formasi ataupun strategi yang firm gitu. Dengan cara permainan Milan ya. Dengan maksudnya tentu juga masih banyak lubang yang harus ditambal oleh Amorim karena gue rasa juga Milan pasti masih banyak membutuhkan pemain untuk mengisi formasi yang akan ditampilkan sama Amorim. Jadi buat gue mungkin ya seri lah satu-satu. Tapi gue bilang Torino itu udah contoh tim Serie A yang bermain tradisional yang kayak Aldi bilang minggu lalu gitu dengan bisa menahan seperti itu. Gue rasa Venezia tidak lebih baik dari Torino. Ya nanti kita lihat aja Pak. Nah sebelum ke pertandingan selanjutnya kita bacain komen-komen dulu. Oh iya. Terus kemarin. Siapa duluan? Gue bacain yang episode pertama. Kalian pertama ya? Ini sebenarnya banyak banget yang mendukung. Iya, ini komen sampai 50-an ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah komen. Rata-rata juga komennya welcome back. Terus semangatin kita nih kayak ada Bang Hari Nugros, Bang Agung Triadi, welcome back katanya, kata Diva Qin. Namanya Diva Qin. Buru enggak. Semangat Bang. Terus Bang Messi juga ada, semangat Bang. Ini intinya Apa yang Diva Qin kayak gimana sih? namanya Diva. Oh, namanya. Namanya. Terus ada yang bilang akhirnya muncul lagi. Terus ada fans Inter, fans Milan banyak. Ada yang nanyain fans Juve juga kemarin mana. Akhirnya nih ada Bang Bustan sekarang. Terus ada Bang Maman Rahman Hakim, comeback pinball sudah sekian purnama hilang. Oke, terima kasih. Semoga kita konsisten ya ke depannya. Terus ada Bang Cesar ngomongin Bovio dari Inter Primavera. Jadi memang kebanyakan komen-komen yang episode kemarin itu ya nungguin kita gitu. Jadi Terima kasih apresiasinya ya, Bang-abang. sangat kita terima kasih lah. Dan memang sebenarnya kalau yang dibilang sekian purnama itu secara jarak iya, tapi match Serie A-nya kan kita nggak ada yang kelewat nih. Gitu. Giornata terakhir kan kemarin Giornata terakhir ya. masih Inter juara, kita masih take kan Berry waktu itu. Sekarang Giornata pertama kita sudah hadir kembali dong. Ya. Nih yang agak panjang mungkin gua bacain ya di episode ini ya. Ini ada dari Bang Alfian Sarumaha. Roma membeli Santiago Castro 35 juta starter tapi di Bolonya. Iya, gue juga ingat tuh. Musim lalu 26 kali starting dapat 7 gol. Di Argentina tidak pernah membela timnas. Gonzalo Ramos 70 juta 6 gol dari 13 starting di PSG musim lalu. Jadi cadangan karena depannya ada Dembele yang menang Ballon d'Or, pemain timnas Portugal. Kok Portugal? Dembele Di Portugal maksudnya. Iya sih, Gonzalo Ramos ya. Ramos ya. Portugal. Jadi cadangan karena depannya ada CR7. Jadi memang ya striker bagus sekarang udah harga standarnya segitu, apalagi kalau dibandingkan dengan Liga Inggris. Jadi Milan musim ini akan menyerang rang. Nah, gue juga berharapnya komen-komen ke depannya juga ada yang kayak gini, maksudnya ada analisisnya, terus ada ya mau ikutan preview atau review juga boleh gitu ya. Iya lah, channel yang ada analisnya kan sini doang. Yo, Cuman memang masih ada ini juga sih yang nyari Ya, Bang, silakan. abang-abang Roma nggak ada. Nah, itu Tapi dia. kemarin Ya. kita langsung kasih tahu kan dia sibuk Iya. cari
duniawi, Dunia, lagi itu. upgrade kehidupannya, mengejar mungkin tabungan juga mau nikah sebelum ceweknya sadar peletnya habis. Itu ada bang Api ngasih 20.000 tuh ya. Oh iya, Iya. satu Makasih tuh. Bang Thank Api. you, ya. Bang Makasih, Bang Api. Thank you. Semoga banyak rezekinya Bang Aping. Amin. Di episode selanjutnya ada komen apa itu Bang? Ada. Nih gua Muhammad Hijriah Nur 7060 biasa yang suka Oh. prediksi juga. Kemarin gua nggak tahu, kayaknya nggak ada yang tembus sih dia kan memprediksi Milan langsung kalah tuh. Cuma di sini dia bahas kok Pinball nggak update hasil pertandingan. Baru Kalau aja dibahas tadi ya, nih, iya, iya. ini ya. Ini dia juga 2 jam lalu, dalam artian adalah hari Rabu jam 8 lah kira-kira. Iya, kemarin karena kepotong Selasanya libur Bang, jadi kondisinya kan kita kan Kan Fiorentina Roma juga baru main di bener Selasa kan? Selasa dini hari. budak corporate sebenarnya kemarin itu hari Selasa kita rencana tapping tapi karena hari libur kita tidak bisa bertemu di jam pulang kerja karena justru jujur lebih berat untuk tag di hari libur karena rumah kita di seberang penjuru mata angin semua nih. Iya, mencar semuanya. Mencar gitu. Jadi gua di pinggiran Komo tinggalnya, Bang Berry di dekat stasiun Poris ya kan. Jadi justru hari kerja adalah hari terbaik kita bisa kumpul di depan ruko orang. Mungkin besok di depan halte bis atau mungkin di mana gitu Mungkin kan. nanti sambil naik motor Naik berempat. motor depan teras rumahnya Wahyu waktu itu deh kan. Bisa. Gua ngobrol sama dia. Di trotoar sih. Gitu. Yang Nggak apa-apa di pos polisi dekat rumah gue juga nggak apa-apa sih. Diusir orang mau tidur, gue sama Aldi, gas pokoknya pinball di mana aja kita kan tongkrongan Serie A Bang. Ini pinball relevan nggak sih namanya? Kayak tongkrongan Serie A atau kartel Calcio ya Kartel lebih, Calcio ya. lebih seru sih. Ini ya dari si Bang Sion Langmani ini. Boleh tahu apakah Serie A masih disiarkan di Antv? Udah jawab tuh di komennya. Oh iya, kalau biasanya kalau ambil hak siar komunitas dan dikasih tahu duluan. Sampai saat ini belum ada. Iya. Cuma setahu gua kalau misalnya di TV itu nggak ada, paling video sih Bang. Ya video Ya, masih. itu udah Video kan ya, masih Jawa. sih udah Video pasti. masih. Dan ya biasalah Bang, link-link haram lah apalagi. Iya. Bang Musan ada lagi Bang Musan? Udah sih, karena ini paling ada yang bilang, wah kirain udah mati nih channel. Enggak ya? Enggak mati. Mungkin Artinya Wahyudi kita aja yang masih- mati. Parah. Oke, kita lanjut ke Giornata kedua. Jadi untuk setelah Milan versus Venezia, kita akan menuju ke pertandingan Juventus melawan Parma. Nah, ini ada nih fans Juve di sini. Bang Musan silakan Bang Musan. Iya, Juve lawan Parma. Parma kemarin sebenarnya agak mengecewakan juga ya. Langsung pertandingan kandang langsung kalah lawan sama Cagliari gitu. Ini emang sih Parma kehilangan kayaknya 2 pemain ya, Pellegrino, strikernya dan juga kipernya Zio Suzuki gitu. Tapi sebenarnya kan masih ada Bernabe, masih ada pemain lain juga yang Kita, sebenarnya ya. masih pemain kunci. Tapi di pekan pertama langsung kalah dan di pekan kedua ini lawannya langsung lawan Juve ya. Meskipun sebenarnya Juve juga nggak terlalu sempurna banget karena PR musim kemarin itu masih muncul sebenarnya. Masalah musim kemarin masih muncul, masalah efektivitas penyelesaian dari pemain-pemainnya yang mana dengan XG yang banyak dan juga big chance yang banyak tapi jumlah golnya yang nggak seperti yang diharapkan. Nah itu tuh yang masih menjadi PR dari Spalletti untuk memperbaiki catatan gol dari Juve gitu. Kalau misalnya ini sedikit aja bisa diperbaiki, ini sebenarnya masih bisa menang sih Juve. Tapi ada catatan juga karena di pertandingan ini Yildiz nggak bisa main karena Cedera ya? Yildiz itu cedera di pertandingan kemarin dan kemungkinan harus operasi dan dia Katarak. kemungkinan absen 3 bulan. Operasi katarak. Match sih padahal ya. Iya. Tapi ini bukan masalah lutut yang kemarin ya. Masalahnya ini agak beda. Dia Mata ikan. pakai obat. Dia tabrakan jadi ada retak tulang gitu. Padahal kan akhir musim kemarin dia ada bermasalah sama lututnya dan juga itu mengganggu penampilannya di Piala Dunia. Sempat beberapa kali absen di pertandingan pramusim. Dan sebenarnya sih kalau dilihat dari peran Yildiz di pertandingan pramusim maupun di pertandingan pertama itu dia agak kurang maksimal ya, dan justru yang paling menonjol Chico Conceição iya. di beberapa pertandingan Juve. Dan kalaupun Yildiz nggak main, Pemain baru ya. mudah-mudahan sih Alay Begovic bisa langsung Apa ini. Zegrova gimana? Zegrova masih di kanan sih. Ininya dia saingan sama Chico Conceição kan nggak ya? bisa.
Jadi Ale Begovic harusnya bisa step up, walaupun enggak masih ada Boga. Dan ini sebenarnya kan masih bursa transfer masih lumayan lumayan masih terbuka, dan ini Juve masih ngincar beberapa pemain lagi, dan salah satu yang ini sih Kessie. Walaupun Frank Kessie. Walaupun sebenarnya Fofana aja. Gratis ya? enggak, karena gratis. Walaupun sebenarnya nggak bisa main juga pertandingan besok, tapi dengan nggak adanya Yildiz, kedatangan pemain-pemain baru ini akan lebih memberikan banyak banyak peluang atau banyak strategi, banyak pilihan strategi buat Spalletti untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan mudah-mudahan besok ini sih pemain-pemainnya bisa lebih efektif sih untuk menyelesaikan peluang gitu, karena ini juga bermain di kandang dan bisa kill pertandingan lebih awal gitu. Jadi meskipun kebobolan paling enggak skornya udah lebih aman untuk pertandingan kali ini. Kalau untuk skor sih Di kanan Juve lah ya. kemarin di kandang Juve. Dele Alpi ya? Tapi itu kan bekas Dele Alpi sebenarnya yang dirobohin. Mudah-mudahan Lukumi udah bisa main ya. Jadi Lord Kelly itu udah bisa ditendang ke cadangan. Jadi Lukumi yang bisa main. Emang bagusan Lukumi kalau lu bilang? Bagusan Lukumi, masih bagusan Lukumi sebenarnya. Secara defense, secara distribusi bola masih bagusan Lukumi sih harusnya. Dan mudah-mudahan dia bisa main, dan juga Bawa apa ya? kalau skor mudah-mudahan bisa clean sheet lagi sih. 5-0. Gak usah muluk-muluk, 2-0 aja ya, 2-0 aja. Yang penting menang dulu lah. Tapi gue bisa nyetak lebih dari 1 gol gitu. Gue penasaran, kan kemarin si Vicario cedera ya? Iya. Berarti yang akan tampil nanti apakah kiper barunya juga atau karena kan Perin udah per hari ini udah ini kan udah pindah kan? Udah pindah. Barbara. Ya, tadi. Grabara. Bara. Ada baranya. Jadi kabarnya kan kemarin Vicario itu kalau keterangannya dari Spalletti dia kram ya. Jadi masih kram, dapat kram, jadi harusnya sih nggak terlalu nggak terlalu parah. Jadi pertandingan berikutnya udah bisa main. Karena kan kayaknya ada ini juga untuk ngasih kesempatan ke Perin di pertandingan terakhirnya. Perin di pertandingan misalnya Perin. Jadi kayaknya sih Vicario, kalaupun enggak jadi masih ada waktu juga untuk kiper baru karena udah mulai latihan sih. Dia udah diresmiin tadi, harusnya udah mulai latihan per hari ini juga sih. Jadi Vicario udah dibawa ke Cindy Mayang. Iya. Dia udah bisa terapi gini. Skor tadi 2-0 ya? 2-0. Bang Aldi? Skor aja langsung gue 2-1 lah menang Juve, tapi tetap. Gue juga berpikir maksudnya nggak bakal jadi penghalang buat Juve sih. Ya 2-1 lah buat Juve. Oke, untuk Biasanya Suzuki. Gue belum 1-0. Oh iya belum Bang, ya maaf Bang. Sorry Bang. Biasanya Suzuki yang jadi penghalangnya. Iya, tapi kan kipernya udah bukan betul. Suzuki. By the way buat para fans Parma yang masih pengen punya jersinya Pellegrino, gue sekalian iklan nih, nyari duit dikit aja. Kan waktu ya, tapi kan. iya makanya udah pindah ke Fiorentina. Siapa tahu kan ada fansnya. Jadi gue dapet jersey Parma waktu turnamen IAFC. Itu memang datangnya lama, sempat ketahan di bea cukai segala macam itu jersey. Jadi jersinya Parma nomor 9 ada tanda tangan Pellegrino-nya. Wah, Gitu Buat cuy. gua aja dah. Ya buat lo, baru gue buat mending diduitin. Gitu kalau ada Parmagiani yang mau mungkin DM aja DM atau komen dah ntar gue japri. kapan lagi tanda tangan pemainnya. Berarti 1-0 Bang ya? 1-0 gua. 1-0. Oke, dari Juve Parma berarti kita langsung ke Cagliari Inter Bang ya? Yoi. Bang Aldi silakan Bang Aldi. Iya, ini sebenarnya Giornata 2 langsung bertandang ke Sanelia. Sanelia agak berat ya, karena kayaknya ya pasti fisik main belum 100% balik lagi. Alah. Iya. Kalau mainnya beda seminggu. Enggak, maksudnya dari Dunia, maksudnya belum fit yang benar-benar udah 100% gitu loh, Bang. Ya lumayan Bang, perjalanan ke Australia, Hong Kong. Jadi Capek Bang. maksudnya main di udara yang tipisnya beda gitu kan agak berat, pasti menyesuaikan lagi. Tapi ya Cagliari yang musim ini kayaknya tidak terlalu menggigit kayak sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin dulu ada siapa yang kita Raja Raja Nenggolan.
Kelamaan Jauh dong. banget anjing. Kelamaan. Masih ada Remina. Jeremina masih Oh ada. Yeremina, oh iya si pemain ngeselin itu masih ada sih memang. Esposito kan? Esposito. Esposito, Kakak ya? Iya, kakaknya. Esposito. Tio. Heeh. Sama mantan pemain Tottenham tuh, Harry Wings ya? Harry Wings ya, Harry Wings. Daniel Maldini cuy ternyata. Iya, betul, dari Maldini juga, betul. Di Cagliari. Gue baru lihat tuh. Setelah dari Monza mana-mana terus akhirnya Lazio, Empoli terus sempat ke juga Cagliari. dulu ya. Lazio Oh, terakhir. Lazio, ya terus akhirnya Cagliari sekarang. Cuman ya memang secara tim komposisi timnya memang tidak terlalu menggigit sih, tapi memang pasti ada aja gitu. Kalau setiap main ke Cagliari pasti kalaupun menang pasti menangnya sulit. Sering banget Inter golnya gol menit akhir. Golnya Barella dulu. Ini supporter suka main flare segala macam itu kan Cagliari kan. Itu Genoa. Itu kalau, Genoa ya? Yang flare di awal tuh. Cagliari yang udara tipis lah yang Panas lah pokoknya, dekat pantai tuh. Emang tinggi. Itu udah tipis tinggi dong. Panas. Sama kayak lumayan di pik, Bang. Lembab Iya. panas gitu ya. Iya. Sumu kalau bahasa Betul, Ungaran. karena pantai ya. Terus kalau dari segi internya ya kayaknya sih Esposito tetap akan jadi pilihan utama ya, mau itu nanti dengan Lautaro, dengan Ataupun Boni, atau Boni, bahkan iya. dengan Thuram. Thuram gitu. Jadi emang ya, Cifu butuh main depan seperti Esposito gitu. Ketika mendapatkan high press yang cukup bagus gitu, misalnya Cagliari cukup bagus gitu, bola pendek di depan gawang agak sulit, pasti akan long ball kan. Nah, long ball itu butuh Esposito menang bola udara atau bola direct langsung ke depan, butuh Esposito nahan bola dulu gitu, baru dipindahin kemana gitu. Jadi Esposito akan jadi tumpuan utama tetap sih. Terus kalau di tengahnya gue ingin melihat Barella digantikan oleh Sucic. Sucic ya? Marah-marah mulu. Iya. Duetnya tetap sama Zielinski atau sama Stankovic. Enggak, memang Kalau Sucic Hakan, oh, Hakan tetap. dan Hakan, Zielu jelas gitu. iya. Jadi ya memang di sisi kanan kan biasanya dulu memang awal-awal ketika Davies baru datang juga Barella akan sulit untuk ngoper ke sisi kanan, tidak terlalu percaya. Emang begitu sih orangnya gimana ya? Nah, jadi dengan mungkin Sucic menggunakan Barella dari menit awal akan lebih fluid dan cair dan bolanya lebih cepat. Dan yang kemarin gue agak notice, lupa gue Bilang di Di kemarin. episode sebelumnya kemarin tadi. adalah lebih banyak one touch footballnya gitu. Iya. Nggak banyak dribble sih, benar-benar satu sentuhan udah bola pindah gitu, jarang di dribble dulu. Ya mungkin kalau mulai udah ke Dio baru dia coba take on gitu. Cuman kalau bola ke lini tengah, Bastoni, Di Marco tuh one touch footballnya benar-benar jalan dan ada third man-nya juga gitu. Jadi ya kalau ya di tengahnya sih gua harapnya ada Zielinski, Hakan sama si Sucic itu. Kalau lini belakang ya mungkin lu masih ragu gak Mas Ton dari menit awal atau mendingan si Akanji Bisek dulu? Gue sih merasa si Akanji itu mungkin lebih cocok di back sebelah kanan kali ya. Kanan ya. Nah cuman masalahnya kalau di back sebelah kanan yang di tengahnya ini siapa? Iya. Soalnya kalau Bisek sometimes dia bermain bagus, tapi sometimes juga melakukan blunder. Johnston bisa. Iya, gue Iya, berharap sih Johnston. Johnston mungkin udah bisa udah fit dan juga klik gitu lah. udah klik dengan dua teman di samping gitu. Jadi Bastoni, Johnston, Akanji. Iya, Ataupun kalau- mungkin kalau mau coba Pavard gue rasa juga fine-fine aja sih. Tapi Iya, bisa masih habis ada ya. ngegolin, dia juga itu Jurgen Klopp harus panggil Bisek lah. Dari Jerman ya. Ya tapi Oh, iya. ya kalau Oh, misalnya Island. butuh balance ya mungkin ya tadi benar Stones, Bastoni dan Akanji. Cuman kalau memang kadang-kadang agak buntu baru Bisek nggak apa sih. Kesempatan loh mendulang gol lawan Cagliari ini. Iya benar. Walaupun agak sulit tadi ditandang ya. Iya, tapi kalau dilihat di 5 pertemuan terakhir musim lalu pun even Inter menang sih. Iya menang. Kandang tandang. Menang. Dan juga selama 5 pertemuan terakhir itu cuma sekali seri sih melawan Cagliari. Jadi gue rasa bukan jadi penghalang buat Inter untuk Yang terlalu meraih poin ya. Cuman mungkin akan butuh kesulitan, waktu iya, untuk cetak bisa gol. mencetak gol. Nah, apa lagi? Nyamuk. Baterai. Sama terakhir ya untuk kiper ya, walaupun kemarin belum terlalu meyakinkan, ya Josep Martinez tetap gua dukung jadi pilihan utama sih, karena ya dulu awal-awal juga Jan Sommer ketika disuruh build up dari bawah juga belum terlalu nyaman. Nah ini baru pertandingan pertama kemarin, ya semoga ya mumpung lawannya masih Cagliari gitu kan, bisa coba terus aja gitu. Yes. Skor Nyoba Provedel berarti. Provedel nanti lah, nggak apa-apa. Kalau skor
kayaknya agak kesulitan untuk menang. Maksudnya untuk cetak gol pertama cepat gitu. ya? Jadi kayaknya 0-2 lah. 0-2. Semoga clean sheet sih. Kalau gue sih pengen banget ngeliat Provedel yang main, cuman kalau berkaca dari zamannya Onana sama Handanovic, jadi emang kayak di pelan-pelan baru dikasih Pelan-pelan, ke ini si Onananya dari Handanovic sebagai kiper utama. Provedelnya agak pelan. Cuman ya belum tahu ya, karena kan mungkin masih dikasih 10 Jornata dulu lihat ke depannya seperti apa. Kalau emang gak meyakinkan baru diganti ke Provedel. Cuman kalau untuk skor sih ya sih 0-2 sih gua. Bang Mustan? Sebenarnya kan di pertandingan kemarin Inter lawan Monza tuh nggak, sebenarnya di luar dari skornya itu masih lumayan ini ya, lumayan Mendominasi. mengkhawatirkan Oh. sebenarnya, karena dari segi XG itu kalah dan dari segi big chance-nya itu kalah juga sebenarnya lawan Monza. Nah, nggak tahu nih di pertandingan kali ini di kandangnya Cagliari apakah mereka bisa menciptakan peluang lebih banyak gitu. Walaupun sebenarnya Inter ini di bawah Kifu kan yang bisa dipuji banget itu adalah efektivitasnya. Iya, Karena dengan XG yang sedikit itu mereka bisa menghasilkan gol yang tetap banyak gitu. Jadi XG dan XG on targetnya itu bahkan bisa lebih gede XG on targetnya. Jadi bisa tetap mencetak gol lebih banyak. Itu yang bisa dipuji dibandingkan dengan pas Mancini pas Inzaghi kemarin. Inzaghi, ya. Justru pas Inzaghi banyak buang-buang peluang, Betul. tapi kebalikannya di Kifu ini mereka jadi lebih efektif gitu untuk ininya. Tapi dengan efektivitas Inter ini kemungkinan sih Inter masih bisa mencuri 1 poin gitu di kandangnya Oke. Cagliari. Gak apa-apa, semua punya kepentingan sih di sini. Ya, gak apa-apa. Karena ini juga sih kalau misalnya mereka masih mempercayakan Josep Martinez itu nggak tahu ya. Saya malah lebih yakin dengan Provedel sebenarnya, sama gitu dengan beberapa fans Inter. Kalau Provedel sebenarnya masih lebih meyakinkan gitu dibanding Josep Martinez. Karena kalau masang Josep Martinez lagi, ini jangan-jangan dengan peluang yang masih setengah peluang lawan udah bisa nyetak gol gitu. Itu yang lumayan dikhawatirkan juga sih. Kemungkinan skornya sih Sama. 2-2 mungkin ya, 2-2 gitu. Iya, tapi gue kalau ngomongin XG sih bener memang musim ini Inter jarang, maksudnya baru pertandingan pertama kan, atau selama di Cifu jarang mendapatkan yang clear chance gitu loh. Maksudnya Iya. memang golnya pun dari gol-gol sulit, jarak jauh. Terus gitu. Pio juga di kotak penalti tapi harus begitu. Terus ya Bisek soloran gitu, dan itu makanya yang buat XG-nya nggak terlalu gede kan. XG kan gedenya karena kalau dapat yang benar-benar peluang Benar-benar peluang emas, yang emas, ya gol-gol kemarin bukan peluang emas sih, karena kan gol-gol agak sulit gitu. Tapi emang arah tendangannya itu XG on targetnya itu bagus gitu, yang benar-benar on target tapi di luar jangkauan dari kiper. Betul, yang itu agak yang sulit. bagus gitu. XG tuh kalian tahu cara ngitungnya nggak sih? Coach sih. Coach, siap coach. Ya, coach. Nih, gue Itu kan tahu nih. semakin mendekati gawang dan semakin di tengah itu kan semakin gede, mendekati satu kan. Mendekati satu. Absolut itu kan satu kan. Satu, Itu tapi juga enggak ada. berpengaruh ke kakinya si pemain juga. Iya. Jadi beda Kaki kuatnya posisi. mana. Kaki kuatnya yang mana? Benar. gitu. Jadi kan zona di sepak bola itu ada 30 atau berapa gitu kan. Misalnya yang 8 paling di depan itu dari yang kalau misalnya di sudut kanan gawang tapi dia kaki kiri itu bakal XG-nya lebih besar Lebih dibanding besar kalau ini. dia pemain kaki kanan. XG-nya penalti itu 0,75. Jadi sebenarnya di tiap Iya. kotak ini itu baku. Posisi pemain juga itulah kenapa XG-nya si C Adam itu kecil ketika kemarin golnya karena dia kan membelakangi gawang sebenarnya. Gitu. Jadi XG itu memang sebenarnya nilai baku di tiap kotak zona permainan sepak bola dengan Kaki yang kaki mana. pemain dan juga angle badannya si pemain gitu. Itu gue kasih tau aja, cuma ada analis di Pinball Calcio. Skor. Skor gua Cagliari nggak, maksudnya Inter sudah membuktikan di lawan Monza dan Cagliari tidak sama buruknya atau tidak sama bagusnya. Menang juga kan kemarin lawan Parma. Inter juga, tapi Inter bakal menang sih ini 0-2 kalau gue bilang. Iya, sulit pasti awal-awal karena Iya. Caprini juga kipernya jangan Iya. lupa. Iya. Tapi berhubung terkait Cagliari sama Inter nih, jadi selain John Stones mungkin juga
kita juga akan melihat penampilan dari Curtis Jones sih. Oke. Udah mulai Iya, gue penasaran bermain juga sih. Sama Spence, gue penasaran sama Enggak, Spence. James Spence kalau menurut masih informasi belum terakhir fit sih ya? masih belum fit sih untuk itu. untuk tampil. Tapi dia ulang tahunnya kapten udah datang dia. Iya udah datang, udah membaur. Iya, kemarin gue juga akhirnya kayak ngebaca beberapa komen-komen gitu dan analisis orang-orang lah. Maksudnya Curtis Jones ini kenapa dipilih Cifu karena dia punya anti resisten apa sih kayak itu ya anti press apa Anti-aging. dia Press resistant. Iya, press resistant gitu. Berarti licin kayak belut. Iya, kalau misalnya dapat ketika lawan yang suka ngepres, Ngepres, dia bisa dia bisa lepas lepas. lah gitu. Kayak belut atau kayak piton, Budi Sudarsono. Iya. Berarti apa lagi? Tanya apa lagi? Oke, Como. setelah ini ada big match Napoli versus Napoli Como. Como. Oh, iya. Ini Bang Rangga, apa kabar Bang Rangga ya? Iya. Lagi di Bangkok nih. Thailand dia, Thailand. Oh lagi di Phuket? Operasi. Kerja. Oh kerja, oh, sibuk sekali Kerja Bang terus. Rangga. Silakan Bang Bara. Napoli Como. melawan Como. Ya, Ini seru sih pasti. Karena Allegri nih kan. Gua Iya, betul sebagai sekali. Mantan yang kalau Busan kan mantannya sudah 2 musim lalu. Nah, kalau Iya. di sini kan memang sudah terbukti Allegri sebenarnya bisa dengan formasi 4-3-3 dan juga bisa memainkan winger yang atraktif lah dengan ngeliat si Santosnya Napoli. Tapi Como itu kemarin match pertama memang rada anomali ya. Jadi dia bukan seperti Como yang kita lihat di musim yang lalu. Terlepas dari dia belum mendapatkan striker yang diidam-idamkan. Jadi Boyscan. itu dia masih struggling juga nih Como buat bisa mencapai performa dan juga membuktikan kalau dia pantas lolos ke Eropa dan bermain di UCL. Michel. Tapi Napoli kalau dilihat dari tahun lalu juga kan Milan sama Como masih menang terus nih si Milan Tapi ya kan. Napoli bisa menang lawan. Nah, berarti si Napoli berarti si Allegri punya tim yang lebih bagus daripada Milan. Gue rasa dengan Como-nya belum stabil nih. Kalau Como mungkin bisa mencapai peak performance kayak 3/4 musim yang lalu, bisa menang tuh Como. Tapi kalau sekarang sih tebakan gua menang Napoli tipis 0-1 terus dia langsung Allegri ball. Allegri ball. Milan lawan Como kan menang Milan kan. Iya makanya Milan masih bisa menang gitu. Nggak kayak Inter yang pernah kalah ya. Enggak, menang mulu dong. Menang mulu ya. Tapi doang sekali. Udah hampir di Copa. kalah di comeback. Oh, iya. Comeback. Masih menang Napoli sih. Tapi tipis 0-1. 1-0. 1-0. Bukan Napoli ya. Terus langsung ini. Langsung 11-0 formasinya. Kalau saya sih Napoli itu sebenarnya musim ini tim yang lumayan underrated juga sih. Karena mungkin pelatihnya Allegri ya. Dari sebelumnya Conte terus Allegri yang beberapa musim terakhir itu dicap gagal gitu kan di Juve maupun di Milan. Itu tapi sebenarnya kan kalau dibilang transisi itu kan pas zamannya Conte selain 3-5-2 Napoli kan udah lumayan sering main 4-3-3 juga kan. Jadi itu tuh dua formasi yang Allegri banget juga gitu yang bisa dipakai sama Allegri. Jadi pemainnya tuh kayaknya udah nggak perlu banyak adaptasi lagi karena kan Conte ke Allegri itu udah pernah juga di Juve. Iya. Dan kayaknya tuh De Laurentiis milih Allegri karena pengen Waktu di Juve gitu. pengen ngulangin yang waktu di Juve dulu. Kayaknya itu satu-satunya yang masuk akal ya. Kenapa dia milih Allegri? Nah itu tuh Napoli kayaknya salah satu yang underrated juga ya di musim ini dan kayaknya sih lawan Como Allegri ini masih tahu nih formula untuk bisa mengalahkan Como dan kemungkinan sih besok itu Allegri masih bisa menang sih. Napoli masih bisa menang 2-1 lah. 1-1. Goli. Iya, ini adalah pertarungan pelatih yang masih muda sama yang udah berpengalaman banget kan di Iya. Serie A. Oh bukan udah karatan. Ya maksudnya walaupun strateginya ya mungkin menurut fans Milan agak aneh dan mungkin nggak terlalu banyak variasi gitu, tapi ya untuk cari menang mungkin masih bisa lah untuk melawan pelatih yang musim lalu juga mereka kalahkan gitu. Jadi tetap menang Napoli tadi itu 2-1 ya. 1-0 sama kayak Bang Bara. Terus Allegri ball langsung ya. Allegri ball gitu. Jadi intinya bisa menang aja, tapi main jelek mungkin jelek gitu. Ya, emang tipikalnya Allegri begitu. Yang penting menang gitu. Kalau gue sih mungkin ini bakal setelah hasil seri dari melawan Udinese di pertandingan sebelumnya, Ngomong ya. ya menurut gue mungkin Bounce back. Balls back Como. menurut gue belum sih untuk bounce back, cuman
Como juga kan Tetap seri dong berarti. tidak punya kemampuan untuk menyulitkan Napoli. Iya. Jadi Punya sih. bakal jadi ini sih. Como bakal cetak gol duluan 2-2 sih menurut gua. Oke. Nah, Oke. seru nggak? Roma seru nggak? Nggak seru Roma ya? Lecce versus Roma sih. Ya mungkin bakal menang gede lagi kalau itu langsung ya. Iya, langsung menang gede lah. Iya, Roma 2-0 lah. Lecce Roma berapa? Lecce Roma 3-0. 0-3? Iya. Ya udah 0-5 Roma dah. 0-2. Itu yang diharapkan oleh Wai dan teman-temannya. Iya, Ketika pas menang menangin pertama Bang Wai ya. 4-0 langsung menang gede. Pokoknya sebelum Dybala cedera lagi nggak apa-apa menang. Kan nggak lama lagi waktunya. Ini tetap menang tapi nggak yang head on. Oh, iya. 0-1 aja. Oke. Oke, jadi kira-kira demikian pembahasan dari kami untuk preview Giornata kedua dan terima kasih banyak untuk dukungannya. Jangan lupa tetap like, subscribe dan share ke teman-teman semua biar Betul. apa ya KPI kita di tahun ini bisa mencapai 10.000 ya. Amin ya teman-teman ya. Kalau kalian bosan dengan 10.000 aja nggak usah 20.000, marukah amat 20.000. Kalau kalian bosan dengan podcast formal yang di meja, kalian bisa coba tonton Pinball yang podcastnya di warung pecel lele, di depan ruko ataupun di mana gitu. Nanti kalau di rumah sakit bisa, boleh deh di rumah sakit. Iya bisa. Tunggu Aldi ngedrop dulu. Anjir. Anjing jadi gua. Kita tag. Oke, kira-kira Iya, jangan lupa komen lagi ya, ya, teman-teman. jangan lupa komen Iya, lagi nanti teman-teman. Nanti kita kita akan tetap untuk membacakan di video berikutnya. Jadi sekian dari kami dan sampai jumpa. Salam olahraga. Ciao. Ciao, ciao. Andiamo.